الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu
mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wa tabi'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qad unzila 'alaihi al-Qur'an wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Beserta gemar Ramadan satu Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas segala limpahan taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan Gemar Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridha serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita curahkan keharibaan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, sahabat beliau serta orang-orang yang mengikut beliau sampai akhir zaman. Nah, lalu Ramadan itu daripada agungnya luar biasa sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 itu awal pertama, itu adalah kuncuran rahmat dari Allah SWT. Wa awsatuhu maghfirah. Dari 11 sampai 20 itu adalah ampunan daripada Allah SWT. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 terakhir dari 21 sampai 30 atau 29 itu adalah hari pembebasan daripada api neraka. Jadi di bulan Ramadan ini banyak yang dibebasakan daripada api neraka. Terutama Allah itu memberikan kebebasan di bulan terakhir, di hari terakhir atau 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu mulai 21 sampai habis bulan Ramadan. Siapa yang beramal ibadah, insya Allah siapa yang beramal ibadah diisi waktunya dengan hal-hal yang positif,
Tidak digunakan dengan hal-hal yang sia-sia, insya Allah kita akan dibebaskan daripada api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sampai di 10 terakhir ini, maka ibadah Rasulullah itu lebih meningkat lagi. Di dalam kitab Bukhari Muslim Sahihain, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ujar Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seorang istri itu sangat mengetahui daripada suaminya. Nasaroma. Nah, lalu Siti Aisyah ini mengisahkan Rasulullah mengisahkan keadaan laki seorang. Ujar Siti Aisyah, apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, artinya mulai 21 Ramadan, Rasulullah SAW syadda mizarahu, Rasulullah itu mengikat tapihnya. Nah, ini sindiran, bukan hanya sampai 21 dijarati tapih kadang. Maksudnya Rasulullah SAW bila sudah 10 terakhir di Ramadan itu, Rasulullah itu kada tapi berguringan lagi. Tapi bukan begadang warak menjelang itu, bukan menggawe sia-sia, tetapi kada berguringan itu diisi dengan berbagai macam amal ibadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Maksud menghidupkan itu diisi dengan berbagai macam amal ibadah, baca salawat, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, dan lain sebagainya, bersedekah. Pokoknya bilanya 10 terakhir Ramadan, Rasulullah itu secara berkhidmat, sedekahnya berkhidmat, baca Qurannya berkhidmat, tarawihnya berkhidmat. Ada kita bilanya 10 terakhir itu sudah final, sudah tarawih, sudah mulai banyak lagi, baca Quran sudah mulai malas karena mulai uyuh kita Allah. Dan cuma Rasulullah SAW itu seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi Rasulullah ketika 10 terakhir wa ayqadha ahlahu, dan Rasulullah SAW ketika 10 terakhir Ramadan itu selalu membangunkan daripada keluarga. Jadi bila 10 Ramadan, maka istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah itu dibangun, suruh sembahyang, suruh beramal ibadah. Bahkan anak kecil yang harus pun kalau bisa apa-apa lagi itu pun juga dibangun nih, ikut juga menghidupkan malam-malam daripada sebuah. Dan pada suatu riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Siti Aisyah qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, berhimmat, bersungguh-sungguh, fil ashril awakhir, pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, sesuatu yang tidak berhimmat pada selainnya. Jadi kalau 10 pertama daripada bulan Ramadan itu beramal ibadah cuma kada kayak yang 10 terakhir. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhusul ashra, menghususkan 10 terakhir, yakhusul ashra al-awakhir, menghususkan 10 terakhir dari Ramadan, min Ramadana bil a'malin, dengan amalan-amalan la ya'maluha
yang tidak mengamalkan Rasulullah SAW amalan itu fi baqiyati syahri, pada setinggalnya bulan-bulan yang lain. Amalan-amalan dikerjakan, ibadah yang dikerjakan ketika 10 terakhir, amalan itu kada pernah digawi di bulan-bulan yang lain. Artinya berhemat benar. Bahkan Rasulullah itu kada beruringan lagi. Hanya diisi dengan amal ibadah itu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nah ini belum lagi kita sampai lah. Kita mengetahui yang demikian. Nah supaya mudah-mudahan dengan demikian kita semangat karena maisi nang 10 Ramadan ini. Karena biasanya bila 10 Ramadan ini itu sudah mulai lama kita, sudah mulai uyuh. Tarawih pun sudah ada banyak lagi orangnya. Padahal itu yang paling ganda pahalanya lah. Paling berlipat ganda lagi pahalanya. Nah, lalu di antara ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu adalah ihya'ul lail, yaitu menghidupkan malam-malam daripada 10 terakhir Ramadan. Nah, lalu bagaimana cara menghidupkan daripada 10 terakhir itu? Lalu di dalam hadis tadi kan Rasulullah menghidupkan malam. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ihya'ul laili kullahu, menghidupkan malam samalaman suntuk. Ada beguringan sampai subuh. Jadi mulai mbah maghrib harus sampai kena mbah subuh fajar, ada beguringan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jamaah serta gemar Ramadan rahimahullah. Dikatakan lagi oleh Siti Aisyah mengisahkan kisah Nabi inilah. Ya bilanya ngaran ini yang orang istri itu tahu benar lah sampai ke dapur-dapur tahu benar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakhtaritul 'ashrina bi salatin wa naumin. 20 sampai mulai 1 Ramadan sampai 20 Ramadan itu Rasulullah SAW masih mencampur daripada kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidur. Artinya ada aja guring. Kalau misalnya dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan itu ada aja guringnya Rasulullah. Fa'idha kana al-'ashru Sammara wa syadda al-mi'zar, maka Rasulullah SAW yaitu menguatakan manbuhul manjarat itu tapi. Nah, ini bahasa kinayah kan. Tetapi ketika Rasulullah SAW sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW itu sudah mengikat tapih, artinya ada beguringan lagi. Kalau dari 1 hari sampai 20 masih ada aja guring, selang-selangnya ada aja guring, kadang-kadang beribadah, guring baca Quran, guring lah. Tapi kalau sudah 10, nah itu sudah ada beguringan lagi. Lalu kita kan paling kadang kita tak banyak kada guring. Misalnya kalau 1 Ramadan guringnya 6 jam atau 4 jam, paling kadang soal terakhir 2 jam aja. Saya membalas kena siang, kadang itu lah. Yang jangan membalas juga, yang menempuri aja sampai nah kata Pak, jadi Rasulullah SAW di 10 terakhir itu berhikmat, ibadahnya kancam Pak. Karena di 10 terakhir itu adalah ada suatu malam yang mana
apabila kita beramal ibadah di malam itu pas karena pada malam itu, maka amal ibadah kita itu lebih baik daripada khairun min alfi syahr. Berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 83 tahun 2 bulan pada setelah recap lah 1000 bulan lah. Jadi kalau misalnya pas malam itu atau malam namanya disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat baik siangnya atau malamnya sama aja. Cuman tidak ada ketentuan yang secara pasti bahwasanya malam kemidan, walaupun para ulama ada yang mengatakan bisa malam ini, bisa malam 27, bisa malam. Cuman yang lebih diharap yaitu 10 terakhir. Dan yang 10 terakhir itu nang ganjil. Dia mulai 21, 23, 25, 27, 29 itu yang diharapkan, walaupun itu ada pasti juga. Tapi kalau misalnya tiap malam mulai malam 21 sampai akhir Ramadan, insya Allah ada yang kanan. Jadi ketika kita beramal ibadah di sana, baca Quran sejuz pada malam itu sama lawan kita membaca Al-Quran 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Sejuz. Itulah yang diharapkan lah pada malam bulan terakhir daripada bulan Ramadan itu. Itu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah adalah teladan kita, ikutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ittabi'u la'allakum tahtadun. Cuma beliaunya kita kadang lawan kayak Rasulullah paling kadang adalah mahilah. Ibaratnya itu dibedakan daripada hari-hari yang sebelum itu. Umpamanya kalau di hari pertama sampai 20 mengaji atau baca Quran itu 1 juz sehari. Berarti yang 10 terakhir minimal itu lebih serambar. Supaya itu membuktikan bahwa kita ada perhatian seperti Rasulullah SAW. Berhikmat juga daripada yang sebelumnya. Biasanya kita tidurnya cuma 4 jam, kalau sebelumnya kita kurangi 2 jam. Biasanya kita pada membaca tasbih, malam itu membaca tasbih. Biasanya kadang membaca tahlil di 10 di waktu terakhir Ramadan baca tahlil. Pokoknya harus beda daripada yang sebelum-sebelumnya supaya kayak Rasulullah. Kalau perlu menyatakan kalau beringan 10 malam. Setelah lah. Disebutkan oleh sebagian pengikut yang Syafi'iyah sudah dikatakan menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam 10 terakhir dari bulan Ramadan bila kita itu isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu sudah terbilang namanya ihya. Sekurang-kurangnya kayak itu. Man ahya Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan, artinya mengisi dengan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka segala dosa kesalahannya diampuni oleh Allah SWT. Lalu sudah dikatakan seseorang itu menghidupkan malamnya apabila dia sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah. Paling kurang. Bedanya kata itu berarti ngarannya ada menghidupkan. Jamaah beserta Ramadan rahimahullah.
Dari apa yang sudah Bang sampaikan tadi, beberapa hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu bisa sudah kita ambil kesimpulan bahwasanya 10 daripada terakhir dari bulan Ramadan ini yang terbagus kawan kita itu adalah supaya dibid'ahkan tentang amal ibadah daripada yang sebelum-sebelumnya. Kayak Rasulullah itu, jangan sama, apalagi kurang mestinya daripada yang sebelumnya. Nah, saat sebelumnya sejus baca Quran, ketika 10 terakhir setengah jusannya misalnya, atau biasanya taraweh pas 10 terakhir ada taraweh lagi. Nah, paling kadang jangan betul, paling kadang ditingkatkan daripada yang sebelum-sebelumnya. Tujuan kita adalah ittiba dengan Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan kainan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Kalau apa amal ibadahnya yang kita gawe, napa bisa aja. Kalau bisa baca Quran memang. Kalau bisa bertasbih. Pokoknya napa bisa aja. Ini napa yang baik ya, yang baik yang tagawi. Nah, dihikmati berhikmat pada malam dengan harapan mudah-mudahan dengan kita menghidupkan daripada 10 terakhir bulan Ramadan itu, maka kita diampuni, dibebaskan daripada api neraka oleh Allah SWT. Kenapa? Karena tadi 10 terakhir itu ada dari Ramadan adalah itqun minan nar, itu pembebasan daripada api neraka oleh Allah SWT. Jangan sampai ketika Allah itu banyak, kalau setelah penjara itu apa namanya, remisi kan, Allah memberikan pengampunan bebas dari api neraka, kita kata buat itu sangat terkini. Nah, lalu bagaimana kita meraih supaya kita itu diampuni atau dibebaskan daripada api neraka? Salah satunya adalah kita dengan hidupkan malam terakhir itu dengan ibadah 6 nikmat. Nah, jadi mudah-mudahan di Ramadan ini, Ramadan kita ini, kita bisa lebih tingkatkan daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya, dan kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mengaku segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah di dalam surga raya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.